modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Kurnia Agustina, CGP Angkatan 9, PPTD SDM 010085 Salam Kota, Kabupaten Asahan, terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran pada waktu itu hanya terfokus pada guru. Guru hanya menyampaikan materi tanpa melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, di mana pada waktu itu guru tidak memperdulikan bagaimana ketercapaian pembelajaran yang dapat diperoleh oleh siswa. Guru hanya fokus pada materi tanpa melihat kemampuan siswa. Di sini guru hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik atau keunikan anak bahwa anak itu holistik. Maksudnya di sini adalah guru tidak mengetahui bahwa anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Bahwa dalam pembelajaran, anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kemampuan dalam berpikir yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Artinya, keinginan untuk belajar siswa itu rendah karena guru bersifat monoton. Guru tidak kreatif dan inovatif. Pada waktu itu, saya sendiri tidak menggunakan media-media pembelajaran yang menarik sehingga motivasi anak dalam belajar berkurang. Selanjutnya, kurangnya suasana nyaman dan menyenangkan dan guru terlalu monoton. Hal ini dikarenakan guru yang terlalu mendominasi kepada pembelajaran. Artinya, kenyamanan dan suasana menyenangkan tidak didapatkan oleh siswa. Guru menugaskan tugas yang terlalu banyak sehingga siswa merasa terbebani, sehingga mereka malas untuk datang ke sekolah. Mungkin inilah yang saya pelajari sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah merubah pemikiran saya. Karena guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Karena apa? Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali sumber pembelajaran yang dapat kita peroleh. Jadi, guru bukanlah segalanya, atau guru bukanlah sumber satu-satunya sumber ilmu yang dapat diperoleh oleh siswa. Kemudian, pembelajaran bersifat pada anak atau student center. Bahwa pembelajaran itu harus melibatkan siswa, karena siswa sangat berperan sekali dalam pembelajaran. Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran itu akan mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Yang ketiga yaitu menghargai setiap karakter belajar anak. Seperti saya sampaikan tadi, anak memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda. Di dalam pemahaman pembelajaran, mungkin anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk itu, sebagai guru, kita harus menghargai setiap perbedaan karakteristik. Yang selanjutnya, yang merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah merubah perilaku.
saya mempelajari modul ini, saya mengemas pembelajaran secara menarik, motivasi belajar siswa meningkat. Karena apa? Ketika pembelajaran itu menarik, anak akan semakin giat atau termotivasi dalam belajar. Hal ini dilakukan supaya anak tidak merasa bosan dan ketercapaian pembelajaran itu akan mudah dipahami karena banyaknya media-media pembelajaran yang sekarang sudah saya buat. Yang kedua, perilaku yang merubah saya itu memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas. Setiap anak diberi kesempatan dalam menyelesaikan setiap tugas, dan saya tidak memberikan tugas terlalu banyak kepada siswa, di mana saya memberikan tugas itu sesuai dengan karakteristik atau pemahaman anak. Jadi tugas itu saya berikan berbeda-beda. Selanjutnya adalah menuntun minat, bakat, dan kreativitas anak masing-masing sesuai dengan kodratnya. Artinya setiap anak memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tugas saya di sini adalah menuntun mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, tanpa harus memaksakan. Karena bakat dan minat anak itu berbeda-beda pada setiap anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Seperti saya sampaikan tadi, pembelajaran ini saya lakukan dengan membuat inovasi-inovasi, kreasi dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Artinya guru tidak berfokus pada pembelajaran saja dan selalu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Nilai-nilai budaya perlu kita lestarikan sejak dini. Di bangku sekolah inilah kita menumbuhkan kecintaan kita kepada budaya-budaya yang ada di daerah kita. Pembelajaran berbasis kearifan lokal selalu terus dilakukan agar nilai-nilai budaya itu tetap dapat lestari dan sebagai siswa kita mengetahui budaya yang ada di daerah kita. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Di dalam konsep merdeka belajar terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi konsep pembelajaran harus dapat kita integrasikan dalam tercapainya profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang menamakan sistem AMONG serta pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru, kita hanya menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hanya membimbing dan menuntun siswa dalam menebalkan waktunya, dalam meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, pembelajaran yang mengintegrasikan permainan dan pembelajaran. Sebagai seorang guru sekolah dasar, anak sekolah dasar itu masih identik dengan permainan. Jadi, sebagai guru, dalam menyampaikan pembelajaran, perlunya kita mengintegrasikan permainan dan pembelajaran sehingga anak tidak merasa bosan dan suasana pembelajaran semakin menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi sebagai guru kita tidak bisa memaksakan anak dalam menentukan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Di dalam pendidikan akademis memang sangat penting, tetapi penanaman budi pekerti
juga sangat penting. Artinya, perlunya penanaman cipta, rasa, dan karsa kepada siswa kita agar siswa kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada anak, bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan gurulah pusat dari pembelajaran tersebut. Melibatkan siswa dalam pembelajaran akan memudahkan pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran.